Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi bersama Harir Channel. Kita kali ini akan belajar mengupas tuntas soal SKTT moderasi beragama untuk P3K tahap 2 Kemenak ya, yang insya Allah akan dilaksanakan sesuai dengan kabar yang beredar yaitu 31 Mei 2025. Oleh sebab itu, karena waktu yang sangat mepet, mari kita langsung belajar tentang soal-soalnya. Jangan lupa kalau channel ini bermanfaat, maka mohon untuk di-subscribe, di-like, dan di-share. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke soal. Soal yang pertama, kerangka dasar dan mekanisme untuk menguatkan moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini diatur dalam regulasi. Nah, ini Bapak Ibu yang harus dihafalkan ya. A. Pasal 28E, B. Pasal 29 ayat 1, C. Perpres nomor 58 tahun 2023, D. PBM nomor 8 dan 9 tahun 2006. Oke, Bapak Ibu, apa jawabannya? Kerangka dasar mekanisme untuk menguatkan moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini diatur dalam regulasi. Jawaban yang tepat adalah C. Perpres nomor 58 tahun 2023. Nah, ini Bapak Ibu, Perpres ini menegaskan bahwa moderasi beragama merupakan modal dasar untuk keutuhan dan peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerangka dasar dan mekanisme untuk menguatkan moderasi beragama diatur di dalam Perpres nomor 58 tahun 2023 ya. Hafalkan Bapak Ibu ya, Perpres nomor 58 tahun 2023. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebagai seorang ASN P3K, Doni selalu bekerja dengan profesional, cepat, bekerja keras, dan selalu memegang integritas dalam melayani masyarakat. Sikap Doni tersebut sesuai dengan indikator moderasi beragama yaitu, nah, soal ini lebih ke analisa ya Bapak Ibu. Jadi pertama kita harus tahu indikator moderasi beragama itu ada 4 ya, 4 indikator moderasi beragama yang harus benar-benar kita hafalkan. Pertama, komitmen kebangsaan, 2 toleransi, C anti kekerasan, kemudian yang keempat adalah penerimaan terhadap tradisi lokal. Dalam soal ini, jadi Doni sebagai ASN atau P3K dia bekerja profesional, cepat, bekerja keras, dan integritas dalam melayani masyarakat. Ya. Dalam penerapan menjadi seorang ASN di Kementerian Agama, jadi sikap-sikap seperti ini merupakan penerapan dari indikator moderasi beragama yaitu jawaban yang tepat adalah A. Komitmen kebangsaan. Jadi ASN yang memiliki komitmen kebangsaan akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, cepat, dan berintegritas. Ya, ini jadi eh, penerapan sebagai seorang ASN dalam apa ya, menerapkan komitmen kebangsaan karena sebagai pelayan atau pengabdi negara, maka seorang ASN tersebut harus bekerja secara profesional, cepat, berintegritas, berkualitas ya dalam melayani publik. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa sebagai seorang ASN dalam menjalankan komitmen kebangsaan eh, ini bertanggung jawab, profesional, berintegritas, dan sebagainya. Oke ya, lanjut Bapak Ibu, soal yang selanjutnya. Negara menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Merupakan bunyi, nah ini tentang regulasi, tentang pasal-pasal ya. Ini negara menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ini adalah bunyi dari pasal, jawaban yang tepat adalah A pasal 28E,
B. Pasal 29 ayat 2, C. Perpres nomor 58 tahun 2023, D. Pasal 29 ayat 1. Jawaban yang tepat adalah B ya. B. Ini bukan A tapi B. Pasal 29 ayat 2. Jadi di dalam pasal 29 itu ada ayat 1 dan 2, yang dimana ayat 1 itu menjelaskan tentang eh, negara Indonesia itu berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa ini sebagai pondasi dalam moderasi beragama. Kemudian di dalam pasal 29 ayat 2 itu negara menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. Jadi di dalam pasal 29 ayat 2 ini kita harus tahu kata kuncinya, yaitu menjamin kebebasan, agar kita mudah oh ini pasal 29 ayat 2 itu kata kuncinya adalah menjamin kebebasan. Nah, jadi gampang menjamin kebebasan. Nanti ada pasal 28E dan lain-lain itu juga menjelaskan tentang keberagaman atau hak orang beragama. Jadi agar mudah kita mengingat bahwa pasal 29 ayat 2 ini kata kuncinya adalah menjamin kebebasan. Gitu ya Bapak Ibu. Kita sudah dapat kata kuncinya. Untuk soal selanjutnya, atas nama agama, Pancasila mulai digugat dan dipertanyakan. Indonesia dianggap sebagai berhala. Hormat bendera merah putih diyakini mencederai iman. Hal tersebut sesuai dengan indikator. Oh, maaf, ini soalnya kurang tepat ini. Maksudnya hal tersebut tidak sesuai dengan indikator moderasi beragama, yaitu A. Komitmen kebangsaan, B. Toleransi, C. Anti kekerasan, D. Penerimaan terhadap tradisi lokal. Jadi di dalam soal ini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang beranggapan seperti ini adalah orang yang ingin mengganti ideologi Pancasila, karena di sini dijelaskan bahwa Indonesia itu dianggap sebagai berhala. Hormat bendera merah putih diyakini mencederai iman. Nah, di sini hormat bendera merah putih diyakini mencederai iman. Jadi orang yang beragama seperti itu menolak bahwa nasionalisme, patriotisme, kemudian cinta tanah air itu semuanya salah ya. Ingin mengganti NKRI ini sebagai negara yang beragama satu agama, artinya khilafah seperti itu ya. Lebih condong ini negara agama ini, enggak bisa. Ini negara Indonesia itu kan sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, yang dimana di situ ada beragam agama, suku, budaya. Nah, ini kalau dijadikan satu satu apa ya, agama harus semuanya ikut, itu enggak bisa. Maka hal tersebut tidak sesuai dengan indikator moderasi beragama, yaitu jawaban yang tepat adalah A. Komitmen kebangsaan. Dalam komitmen kebangsaan dijelaskan bahwa beragama berarti berbangsa dan berbangsa berarti beragama ya. Jadi kalau nanti eh, kita tidak boleh untuk upacara bendera seperti ini, maka nanti yang terjadi adalah perpecahan, dan itu tidak sesuai dengan amanat Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka, dan NKRI ya. Karena di situ nanti akan terjadi perpecahan dan tidak sesuai dengan komitmen kebangsaan. Oke, selanjutnya paham Bapak Ibu ya. Prinsip moderasi beragama dapat ditemukan dalam Pancasila, yaitu sila. Nah, tadi sudah A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, yaitu sila apa Bapak Ibu? Jawaban yang tepat adalah pertama. Sila pertama berbunyi tentang ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat menghargai dan menerima keberagamaan beragama dan menjadi pondasi moderasi beragama. Ya, ini harus paham ini sila pertama. Oke, soal selanjutnya. Mengikuti ritual pokok ibadah agama lain karena alasan tenggang rasa merupakan sikap A. Toleransi, B. Intoleransi, C. Etnosentrisme, D. Ekstrim. Ya,
Jadi mengikuti ritual pokok ibadah agama lain karena alasan tinggi rasa merupakan sikap apa? Ya, silahkan Bapak Ibu pahami, kemudian silahkan kalau sudah menemukan jawabannya, silahkan dijawab di kolom komentar ya. Kita bertemu di pembahasan untuk selanjutnya. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Apabila bermanfaat, silahkan di-subscribe, share, dan like karena subscribe itu termasuk sebagai sedekah. Oke, terima kasih. Semoga kita semuanya sukses dan mendapatkan hasil yang memuaskan, barokah, manfaat di dunia dan akhirat. Amin. Dan menjadi ASN P3K Kemenak tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.